La ilaha illallah. Kemudian di hadapan banyak orang. Ini ketika hari pengadilan nih. Ayat berikutnya ketika hari pengadilan. Tsumma akhbara ta'ala bisab'an fadihatihim yawmal qiyamah ala ru'usil ashhad. Ya, kata Syekh As-Sabuni di sini dalam tafsirnya, beliau mengatakan, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ngabarkan bagaimana Allah mempermalukan al-mujrimin, orang-orang yang jahat, yang kufur kepada Allah, yang selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mempermalukan mereka di hadapan semua orang. Apa kata Allah taala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. La ilaha illallah. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan, sebelum mana terjemahkan ayat ini, Imam At-Tabari meriwayatkan, yud'al kafirul munafiq yawmal qiyamah lil hisab فيعرض عليه ربه عمله فيجحده ويقول آي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. Jadi di dalam Al-Imam At-Tabari meriwayatkan, orang-orang kafir dipanggil, orang-orang munafik dipanggil. Sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat dipanggil untuk hisab, untuk diperhitungkan amalnya. Akhirnya begitu dipanggil, apa yang terjadi? Faya'rid alaihi rabbuh amalahu. Allah Subhanahu wa taala bentangkan amalnya ini yang ente amalin selama di dunia nih. Bisa. Itu di depan orang-orang banyak, dipertontonkan, enggak ada yang ditutup-tutupkan saat itu. Amalnya dibentangkan, Allah Subhanahu wa taala bentangkan amalnya. Enggak ada yang luput satu pun amalnya. Baik, haduh. Kemudian orang kafir, orang munafik ini ingkar. Ya Rabbi wa izzatik laqad kataba alayya hadzal malak ma lam a'mal. Ya Allah, begitu lihat amalnya ini dibentangkan, dilihat banyak rusaknya, banyak maksiatnya, catatan hitamnya banyak. Ini orang kafir, orang munafik komplain, ya Allah, demi kebesaranmu dan kemuliaanmu ya Allah, ini malaikat banyak nyatet yang saya nggak ngamalin ya Allah. Nyalain malaikat, saudara, lagi mau bela diri. Orang kafir, orang munafik, ahli maksiat nyalain malaikat. Dia nyatet yang saya nggak amalin ya Allah. Ini malaikat nambah-nambahin ya Allah. Saya nggak ngelakuin dosa ini ya Allah. Saya nggak ngelakuin dosa ini ya Allah. Malaikat ada di situ. Fayaqulul malak kama amilta kada fi yaumi kada fi makani kada. Malaikat dijawab dong, disalahin malaikat. Apa kata malaikat? Bukankah kamu ngamalkan, lakukan maksiat itu di hari ini, di tempat ini, di waktu ini? Malaikat punya catatannya lengkap, detail. Kalau bahasa pengadilan, tempus dan locus. Tempus dan locus. Tempatnya kapan itu pidana? Waktunya kapan? Malaikat punya catatan detail, nggak ada yang luput dari malaikat. Ini munafik sama orang kafir masih la wa izzatik ay rabbi ma amiltu, tetap kotor. Enggak ya Allah. Enggak ya Allah. Aku nggak ngamalin itu ya Allah, ini malaikat nambah-nambahin ya Allah, masih mau nyalain malaikat. Fa'idza fa'ala dzalik khutima 'ala fihi wa takallamat a'dha'uhu thumma tala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jika orang munafik, orang kafir itu tetap ngotot, enggak ya Allah, ini malaikat nambah-nambahin ya Allah, aku nggak melakukan itu ya Allah. Ketika kafir itu tetap ngotot, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khutima 'ala fihi, Allah tutup mulutnya. Mulutnya yang biasa ngebela diri, nyari alasan, Allah tutup. Nggak bisa beralasan lagi saat itu. Wa takallama ta'adhahu, di situ mulailah anggota tubuhnya berbicara. Yang bicara bukan lagi mulut. Mulut bisa dusta, tapi anggota tubuhnya berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Di hari inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu 'ala afwahihim. Kami tutup, kami bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka di makam yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Nggak ada yang bisa bohong hari itu ya.
Yang hari kita masih bisa bertupit, orang tua kita nggak tahu, guru kita nggak tahu. Bahkan kadang orang melihatnya kita orang alim, orang soleh, ahli majelis, ahli masjid. Padahal ketika kita berduaan kita lebih setan dari setan kadang-kadang ya ikhwan. Kapan akan terungkapnya? Tidak itu. Ya mulut udah nggak bisa lagi ngebela diri. Mulut nggak bisa ngebela diri. Tanganmu yang akan bersaksi, kakimu yang akan bersaksi, semua anggota tubuhmu yang akan bersaksi. Maka dari sekarang mikir-mikir, kita ya Allah ya Allah, kalau kita maksiat pakai tangan dia akan tuntut kita nanti deh, akan ngadu dia. Nggak mikir kita kadang. Jika kita maksiat pakai kaki kita, nggak ada yang lihat, tapi dia bakal ngadu nanti kepada Allah, bakal berbalik nyerang kita. Ketika kita maksiat pakai mata kita di layar handphone, nggak ada yang tahu saat itu ya kawan. Tapi itu mata bakal ngadu, mulutmu terkunci, matamu yang ngadu. Maka ya kawan, kalau kita udah baca ayat ini, ketika mau maksiat mikir lagi 1000 kali. Maksiat dengan tangan ya Allah, sanggup nggak kita ngebantah ketika tangan kita ngadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sanggup nggak kita ngebantah ketika kaki kita nanti ngadu di hadapan Allah? Ketika mata kita ngadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Umatti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ya Rabb, istakhdimna li ta'atika abadan ma abqaitana ya Allah. Mudah-mudahan Allah gunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita taat kepadanya sampai kita mati insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anggota tubuh kita menjadi saksi yang bela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan, dalam hadis potongan dari hadis Imam Muslim, di sini diriwayatkan, yaqulul 'abd ya Rabb alam tujirni minadh dhulum. Ketika di hari pembalasan itu, ketika di hari perhitungan, ya Allah ya Rabb, tidaklah Engkau melindungi aku dari kezaliman ya Allah ya Rabb. Di hari ini Engkau tidak akan berbuat zalim, Engkau melindungi aku dari kezaliman ya Allah ya Rabb. Fa yaqulu bala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada hambanya, ya aku nggak akan berbuat zalim kepadamu, Engkau aku lindungi dari kezaliman di hari ini, karena nggak ada kezaliman hari ini. Ayat sebelumnya kita udah baca itu. Apa ayatnya sebelumnya? Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di hari ini enggak ada satupun yang dizalimin. Enggak ada satupun yang kita dibalas kecuali sesuai dengan amal kita. Ini hamba ketika dia ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, alam tujirni minadh dhulum. Tidaklah Engkau melindungi aku dari kezaliman? Kata Allah Ta'ala, bala ya. Yaqulul 'abdu, maka hamba itu berkata, fa inni la ujizu 'ala nafsi illa syahidan minni ya Allah ya Rabb. Maka aku enggak memperbolehkan ada yang bersaksi kecuali saksi yang aku persembahkan ya Allah, yang dari diriku. Jadi kalau ada saksi, aku aja menghadirkan saksi Allah untuk bersaksi kepadaku ya Allah. Jadi aku enggak dizalimin. Jadi dia mau ngakal-ngakalin ceritanya nih kan, kalau saksi dari dia bisa ngebela. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Thumma yakhtimu 'ala fihi wa yuqal li jawarihi intiqi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, enggak usah kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida, cukup hari ini dirimu yang akan jadi saksi untuk memberatkan. Enggak perlu saksi lain, kamu enggak usah hadirkan saksi. Dirimu sendiri yang akan menjadi saksi yang memberatkanmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bil kiramil katibina syuhuda, dan cukuplah hari ini malaikat yang nyatat amal itu yang akan menjadi saksi untukmu. Udah cukup, kamu nggak perlu menghadirkan saksi, kata Allah Taala. Dirimu yang akan menjadi saksi yang memberatkanmu. Malaikat-malaikat yang akan menjadi saksi untukmu. Akhirnya apa yang tadi? Tsumma yakhtimu 'ala fi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membungkam mulutnya. Wa yuqal li jawarihi, kemudian dikatakan kepada anggota tubuh orang tadi, intiqi. Allah suruh bicara, anggota tubuhnya bicara. Mulai itu saudara. Fatantiq bi a'malih. Kemudian anggota tubuhnya mulai ngomong, ya Allah ya Rabb, aku tangan dulu dipakai untuk hal-hal yang diharamkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku tangan ya Allah, aku dipakai oleh dia untuk menggolimi orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku tangan dipakai oleh dia untuk mencuri ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Aku mata dipakai untuk melihat yang haram ya Allah, ya Allah ya Rabb. Aku telinga dipakai untuk dengar yang haram ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah. Semua satu-satu laporan. Anggota tubuh kita satu-satu laporan kepada Allah apa yang dia lakukan selama dunia. Tsumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Kemudian dikasih jeda antara dia dengan kalam tadi. Fayaqul bu'dan lakunna usuhqan fa'an kunna kuntu unadhi. Kemudian setelah itu yang anggota tubuh yang lagi bicara semuanya yang lagi ngadu akan apa yang dia perbuat, anggota tubuh itu kemudian disuruh berhenti dulu sejenak. Ini orang dikasih bicara. Begitu dibicara apa? Dia marah sama anggota tubuhnya. Bu'dan lakunna usuhqan. Kalau bahasa kitanya bangke loh. Dia ngomong ke anggota tubuhnya. Bangke loh. Bangke ente. Ankun aku tunal dan aku mau ngebelain kamu. Bisa ngomong langsung deh. Kamu kan maksiat, aku mau ngebelain kamu di depan Allah. Kamu malah ngomong. Hei tangan, aku mau ngebelain kamu, kamu malah ngaku. Hei kaki, aku mau ngebelain kamu, kamu malah ngaku. Hei mata, aku mau ngebelain kamu, kamu malah ngaku. Dan seterusnya dan seterusnya. La ilaha illallah. Maka sekali lagi mikir ya, kalau kita udah baca ayat ini. Dan kalau kita memang betul-betul beriman dengan ayat ini ya ikhwan, kalau maksiat mikir-mikir dulu. Lisanmu bisa berkelit di hadapan makhluk, kau bisa menyembunyikan, tapi tidak di depan Allah. Tidak di depan Allah. Mudah-mudahan maksiat yang pernah kita lakuin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang udah diampuni itu nanti gak akan untuk kita lagi di hari kiamat. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Gak mampu kita ya ikhwan. Kita kalau dihisab nggak dapat pertolongan Allah, nggak dapat ampunan Allah, ya Allah, nggak bakal mampu kita. Satu aja dipertanggungjawabkan habis malu kita di hadapan miliaran orang saat itu. Apalagi kalau semuanya dosa-dosa kita, yang seolah-olah kita kelihatan alim. Kamu itu bukan orang yang alim, bukan orang yang soleh. Kamu itu cuma orang yang Allah tutup aib-aibnya. Jangan sombong, apa sih yang mau disombongin? Allah buka aib itu selesai. Hei yang ahli sholat, hei yang ahli ke masjid, hei yang ahli ke majelis, hei ya ulama, hei habaib, hei ustadz, hei kiai, hei santri, hei, jangan sombong apa yang kamu sombongkan. Kamu itu hanya orang yang Allah tutup aib-aibnya. Kalau Allah buka aib-aibmu habis. Kita ini adalah hamba yang hutang daripada anugerahnya Allah. Selalu hutang kepada satar, kepada penutup Allah terhadap aib-aib yang kita lakukan. Kalau Allah buka habis ya. Seperti di hari kiamat yang Allah buka nih, andai kata kita maksiat, semuanya yang ngaku di depan orang, nggak ada orang mau nengok semitnya. Lana wala anta. Nggak saya, nggak antum semua. Siapa yang nggak punya aib di antara kita? Ya mudah-mudahan sebagaimana Allah tutup aib kita di dunia, Allah tutup aib kita di akhirat nanti. Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Makanya kadang-kadang saya mikir, waktu saya sidang di pengadilan, saya mikir, itu Anda sidang urusan ngomong baik-baik saja. Gara-gara ngomong baik-baik saja, dituduh bohong, menyebarkan keonaran di tengah masyarakat. Itu cuma urusan begitu doang tuh. Beberapa kata yang dikasuskan itu, yang intinya beberapa kata doang. Itu masuk ke pengadilan melalui proses BAP, ditersangkakan, kemudian masuk pengadilan. Itu urusan baik-baik saja. Itu saksi yang bersaksi di pengadilan kalau nggak salah lebih dari 20 orang. Saya lupa, lebih dari 20 orang saksi yang masuk di BAP itu. BAP ini segini tebalnya. Cuma buat ngulik-ngulik urusan omongan baik-baik saja. Ini pengadilan di dunia nih, satu perkara kecil. Itu ruwetnya, minggu-minggu kita sidang lagi puasa-puasa, Ramadan. Dari Mabes Polri naik mobil ke persidangan. Habis itu ada pledoi, ada tuntutan, ada pledoi. Habis itu ada replik, duplik. Habis itu ada vonis, habis vonis banding, habis banding kasasi. Cuma buat mempertanggungjawabkan kata-kata baik-baik saja. Ini pengadilan dunia yang lokusnya, kemudian lokasinya, kemudian waktunya terbatas, kasusnya terbatas. Itu kita mau mempertanggungjawabkan aja, ya Allah, segitunya pengadilan dunia. Jaksa itu nggak maha melihat, maha mendengar.
Penyidik itu nggak maha melihat, nggak maha mendengar. Hakim itu nggak maha lihat, nggak maha mendengar. Cuma kecil, urusan kecil. Beberapa kata dipertanggungjawabkan di pengadilan dunia. Ya Allah, capek sudah. Bagaimana kalau yang dimintakan pertanggungjawabkan omongan kita dari balik sampai kita meninggal, perlakuan kita dari balik sampai kita meninggal. Berapa kata, berapa perbuatan, berapa lirikan mata, berapa langkah kaki yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan itu semua saksinya nggak bisa direkayasa. Langsung saksinya nggak bisa direkayasa. Semuanya terbuka, transparan. Waktunya, tempatnya, malaikat yang bersaksi, tubuh kita yang jadi saksi, dan yang mengadili Allah. Hakamul hakimin. Mikir-mikir lagi kalau maksiat. Kalau kita baca ayat ini, kita beriman dengan ayat ini, harusnya keluar dari tempat ini nggak berani lagi kita maksiat. Keluar dari tempat ini kita berusaha menjaga. Mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah jaga kita dalam ketaatan kepada Allah, meninggal husnul khatimah, dan besok di akhirat kita dimasukkan surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas atau tidak? La ilaha illallah. Allahu akbar. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami ingin, kata Allah taala, latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yusirun, ay la a'mainahum. Kalau kami ingin, kata Allah, ini orang-orang kafir yang saat itu tetap enggak mau nerima ajarannya Nabi Muhammad SAW, padahal datang bukti-bukti yang Allah datangkan sudah begitu luar biasa. Kata Allah Taala, "Lau syi'na la'ama," kata Allah Taala, "Nasya'u tamassan fastabaqus sirata fa yabsurun." Kalau kami ingin, kami bikin buta tuh mereka semua. Mereka mau ngelihat gimana lagi? Sampai kapanpun mereka nggak bisa ngelihat kepada jalan kebenaran. Allah ngancam tuh orang-orang Quraisy. Allah udah kasih nih semua tanda-tanda kebesaran Allah, disuruh mikir, tetap nggak mau beriman. Kalau kami ingin, kami bisa bikin buta, kata Allah Taala. Walau nasya'u lamassaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa la yarji'un. Walau nasya'u lamassaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Kalau kami ingin, kata Allah, kami akan apa yang masakh namanya bahasa Indonesianya? Coba ada yang buat terjemahan Al-Quran nggak? Terjemah yang tepat. Masak di sini dia dibikin di satu tempat, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Kayak maling kundang, lu cerita maling kundang. Contoh dirubah jadi patung di satu tempat, nggak bisa bergerak sama sekali. Kalau cerita itu benar, wallahu a'lam, itu disebut masak. Apa terjemah Al-Qurannya, Beb? Terjemah yang pasnya. Ini ingat guru Syekh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, ahli balaghah. Tapi kalau pas belajar Al-Quran, ayat-ayat disuruh lihat ke terjemahan Al-Quran yang resmi. Karena terjemahan resmi itu sudah diterjemahkan oleh tim ahli-ahli tafsir yang memang mereka lama merenung, lama meneliti untuk menjadi baik. Rubah bentuk. Kalau nasya'ala masaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa yarji'un. Kalau kami inginkan, kata Allah, kami akan rubah bentuk mereka ala makanatihim, di tempat mereka. Maksudnya dibikin kayak patung, nggak bergerak sama sekali. Famastata'u mudiyyan wa yarji'un, mereka nggak bisa kemana-mana. Kalau Allah mau, Allah bisa apa nggak bikin begitu? Allah bisa, Allah mampu. Diancam tuh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka mungkin bertanya-tanya, apa iya Allah bisa ngebutain mata kita? Apa iya Allah bisa ngutuk kita sehingga kita dirubah bentuk, nggak kemana-mana, di situ aja, nggak bisa bergeser ke sana, nggak bisa geser ke sini? Allah Subhanahu wa taala nunjukin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kata Allah, seseorang yang kita kasih umur panjang, maka kita akan kembalikan dia dalam ciptaannya. Orang kalau dikasih umur panjang, makin tua makin kaya bayi. Makin kaya bayi. Ya, dia orang itu dari kaya bayi nggak bisa kecuali dengan bantuan orang. Kemudian mulai anak kecil, mulai mandiri, dewasa,
begitu tua, sakit, balik baik lagi. Itu yang bikin seperti itu siapa? Jawab yang kompak, siapa? Allah. Allah bisa kok merubah seseorang. Dari dia seger buger, Allah bikin turun keadaannya jadi kayak bayi lagi, disuapin lagi, dicebokin lagi, nasallallahu alaihi wasallam. Dibantu lagi jalannya. Kalau Allah yang subhanahu wa ta'ala mampu untuk membuat manusia dari titik terendah kemudian sampai kepada titik kemampuan tertinggi, kembali lagi titik terendah, Allah yang mampu melakukan itu. Allah mampu gak bikin orang gak bergerak di satu tempat? Mampu. Jelas atau tidak? Bayi bisa bergerak gak kalau baru lahir? Di satu tempat aja gak kemana-mana. Orang kalau udah tua, udah sakit-sakitan, udah di atas kasur gak bisa kemana-mana. Allah bisa bikin dia gak bergerak. Kenapa orang kufar Quraisy ragu kalau Allah bisa, maha mampu untuk membuat mereka gak bergerak kemana-mana? Afala yaqilun, kata Allah Ta'ala. Apakah mereka tidak berakal? Al-Quran ini selalu menyuruh kita untuk menggunakan akal. Punya akal dipakai. Jangan nganggurin akalnya.